Di sini aku akan menjelaskan tentang nasi lewat. Apa itu nasi lewat? Nasi lewat merupakan hidangan khas kota Solo berupa nasi gurih yang diolah menggunakan air santan. Nasi liwet khas kota Solo berbeda dengan nasi liwet yang berada di Jawa Barat maupun daerah lainnya. Hal yang membedakan dari nasi liwet ini adalah bahan dan proses pemasakannya yang menggunakan santan dari nasi liwet Solo. Sedangkan pada nasi liwet Sunda tidak menggunakan santan sama sekali dalam proses pemasakannya. Sejarah dari nasi liwet sendiri adalah nasi liwet Solo pada awalnya dibuat oleh masyarakat biasa di Desa Menuran, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Seperti dilansir dari buku kuliner Surakarta yang berjudul Menciptakan Rasa Penuh Nuansa, karya Murdijati Gercito, Sinta Tiviningrum, dan Swastika Dewi, terbitan dari Gramedia. Menu nasi liwet Solo atau sego liwet ini biasanya dimasak oleh masyarakat Desa Menuran untuk disajikan pada saat acara syukuran dengan tujuan agar pihak keluarga yang mengadakan acara syukuran tersebut dapat mencapai hal-hal yang mereka inginkan sekaligus diberikan keselamatan. Kelezatan nasi liwet Solo dari Desa Menuran sendiri mulai dikenal di kalangan istana sejak masa pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwono ke-9 atau Raja Kasunanan Surakarta yang memerintah pada tahun 1861 sampai 1893 atau sekitar abad ke-19. Biasanya disajikan pada acara-acara besar di keraton. Misalnya, saat peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Cikal bakal nasi liwet Solo ala Desa Menuran pun sudah dimulai pada tahun 1582 Masehi saat Kerajaan Mataram Islam berdiri. Ketika itu, masyarakat Jawa meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW menyukai nasi samin yang salah satu bahannya adalah minyak samin yang terbuat dari lemak susu sapi. Untuk merefleksikan kecintaan dan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, masyarakat Jawa membuat nasi gurih atau sego gurih yang dimasak dengan santan untuk menggantikan minyak samin. Sekitar tahun 1934, warga Desa Menuran mulai menjajakan nasi liwet Solo ala Menuran di wilayah Solo dan Surakarta, sehingga kelezatan nasi liwet Solo ini pun semakin menyebar. Tak hanya menjadi makanan sehari-hari di kalangan rakyat biasa, tapi juga menjadi hidangan favorit kaum ningrat Keraton Mangkunegaraan dan Kasunanan Surakarta. Komposisi dari nasi liwet Solo. Dalam seporsi nasi liwet Solo, ada beberapa komponen yang bisa Anda jumpai, mulai dari nasi gurih atau nasi liwet, sayur labu siam, areh, santan dari santan kental, serta ada pula pelengkapnya seperti telur, ayam suwir, ceker, tahu, dan tempe. Nasi liwet. Bahan pembuatan nasi liwet yaitu 400 gram beras yang sudah dicuci bersih, 400 gram santan encer, 3 lembar daun salam, 1 batang serai dimemarkan, 1 sendok garam. Cara membuat nasi liwet. Masukkan semua bahan ke dalam rice cooker, masak hingga matang, angkat, kemudian sisihkan. Areh. Bahan untuk membuat areh adalah 300 ml santan kental, 1 lembar daun salam, 1 batang serai dimemarkan, setengah sendok teh garam. Cara membuat areh adalah masukkan semua bahan ke dalam panci, masak sambil ditimba-timba hingga harum, angkat, kemudian sisihkan. Sayur labu siam. Bahan untuk membuat sayur labu siam adalah 3 sendok makan minyak goreng, 3 cm lengkuas dimemarkan, 2 lembar daun salam, 500 ml santan sedang, 250 gram labu siam potong seperti korek api, 15 buah cabai rawit merah, 1 sendok teh gula pasir, 3/4 sendok teh garam. Untuk bumbu halusnya menggunakan 8 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, 6 buah cabai merah keriting,
2 sendok makan ebi yang sudah diseduh dengan air panas kemudian ditiriskan. Cara pembuatan sayur labu siam. Yang pertama, panaskan minyak dalam wajan, kemudian tumis bumbu halus, lengkuas, dan daun salam hingga harum. Yang kedua, masukkan santan, masak sambil ditimba-timba hingga mendidih. Kemudian tambahkan labu siam, cabai rawit merah, gula pasir, dan garam, aduk hingga rata. Masak kembali sambil ditimba-timba hingga seluruh bahan matang dan bumbu meresap. Kemudian angkat dan sisihkan. Telur pindang. Bahan untuk membuat telur pindang yang pertama yaitu 2 liter air, 8 butir telur ayam, 6 kantong teh hitam celup, 6 lembar daun salam, 2 sendok teh garam, dan 75 gram gula merah. Cara membuat telur pindang yaitu rebus air sampai mendidih, masukkan telur dan rebus selama 7 menit di atas api sedang. Angkat telur, memarkan kulitnya sampai retak. Opor ayam. Bahan untuk opor ayam yaitu yang pertama 1 ekor ayam potong 8 bagian, 2 sendok teh garam, 1 sendok makan air jeruk nipis, 3 sendok makan minyak goreng, 3 batang serai bagian putih memarkan, 3 cm lengkuas dimemarkan, 2 lembar daun salam, 6 lembar daun jeruk, 1 liter santan cair, 600 ml santan kental, setengah sendok teh merica, dan 1 sendok teh gula pasir. Sedangkan untuk bumbu halusnya menggunakan 10 butir bawang merah, 5 siung bawang putih, 2 cm jahe bakar, 3 cm kunyit bakar, 3 butir kemiri yang sudah disangrai, 2 sendok teh ketumbar sangrai, 1/4 sendok teh jintan. Cara membuat opor ayam. Yang pertama, lumuri ayam dengan garam dan air jeruk nipis, kemudian sisihkan selama 15 menit. Kedua, panaskan minyak dalam wajan, tumis bumbu halus, serai, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk hingga harum. Kemudian, masukkan ayam, aduk hingga berubah warna, tambahkan santan kental, masak hingga mendidih dan ayam matang. Lalu, masukkan santan kental, merica, dan gula pasir. Masak sambil ditimba-timba hingga bumbu meresap dan ayam empuk. Angkat, tiriskan ayam, kemudian disuir-suir. Cara penyajian nasi lewat yaitu letakkan nasi di atas piring saji yang beralaskan daun pisang. Tambahkan sayur labu siam, setengah bagian telur pindang, dan suiran ayam secukupnya. Siram nasi dengan kuah opor dan tambahkan sedikit areh di atasnya. Sajikan segera bersama pelengkap.